Beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri mampu bersinar. Jordi Amat dan Sain Patinama main penuh dan membawa tim yang dibelanya menang. Sementara itu, beberapa nama tak ada dalam daftar susunan pemain. Elkan Bagot, Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand kontrohnya. Rafael Struijk jadi cameo. Berikut ini uraian para pemain Indonesia yang bermain di luar negeri pada pekan lalu. Jordi Amat, Johor Darul Ta'zim. Johor Darul Ta'zim menuai kemenangan besar atas Perak FC. Saat bertanding di Stadion Sultan Ibrahim, Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023, JDT menang 5-0. Dalam laga itu, Heberty Fernandes, Matthew Davis, Dergson, Oscar Arribas, dan Juan Muniz menjadi penentu kemenangan JDT. Jordi Amat mempunyai peran pada gol Oscar pada menit ke-55, dia yang memberikan umpan panjang alias menjadi asis. Dengan kemenangan ini, JDT kini sudah unggul jauh di klasemen Liga Super Malaysia. Mereka mengumpulkan sebanyak 60 poin hasil dari 20 kali berlaga, unggul 17 angka dari Selangor FC. JDT masih sempurna dengan selalu menang dalam 20 laga. Sudah merasakan kedikdayaan JDT, Jordi Amat kini dikabarkan akan segera hengkang dari Liga Super Malaysia. Pemain berusia 31 tahun tersebut dirumorkan segera merapat ke klub Turki. Kabar tersebut dirilis media lokal Turki Gazetesi.com, dengan menyebut Jordi Amat akan segera merampungkan tanda tangan kontrak. Jordi Amat dikaitkan dengan klub Trabzonspor atau klub yang berjuluk Burgundy Blue. Manajemen Trabzonspor dikabarkan tengah mengincar tanda tangan Jordi Amat. Manajemen Burgundy Blue menemukan stopper yang mereka cari di Indonesia. Transfer bek Spanyol berusia 31 tahun yang bermain di tim Johor itu rampung. Tertulis bahwa sang pemain akan berada di Turki dalam waktu seminggu untuk menandatangani kontrak, tulis rilis Turki Gazetesi. Diketahui, Trabzonspor merupakan klub yang saat ini berkompetisi di Liga Super Turki alias kasta tertinggi di Turki. Liga Super Turki memang baru saja memulai musim baru. Mereka baru menjalani pekan pertama minggu lalu. Dan Trabzonspor mendapatkan 3 poin saat menjamu Antalyaspor pada tanggal 12 Agustus tahun 2023 lalu. Pada musim sebelumnya, Trabzonspor finish di urutan ke-6 klasemen. Sain Patinama, Viking FK. Sain Patinama kembali dipercaya Viking FK tampil 90 menit saat melawan Lillestrøm. Laga itu berlangsung di Arasen Stadion. Sain dipercaya mengawal pos kiri pertahanan Viking FK. Hasilnya, tim tamu memetik kemenangan dengan skor 3-1. Gol Viking FK tercatat atas nama Nicolas De Agostino, Lars Jørgen Salvesen, dan Marcus Solbakken. Balasan Lillestrøm dibukukan oleh Thomas Lehne Olsen pada masa injury time. Hasil baik ini membawa Viking FK menyamai pemuncak klasemen Bodo Glimt dengan raihan angka 41 poin. Mereka kalah selisih gol. Sadil Ramdhani, Sabah FC. Sadil kembali merumput setelah dalam 3 laga sebelumnya harus menepi untuk memulihkan cedera. Kehadiran Sadil turut membantu Sabah FC memetik kemenangan 3-2 atas Kuala Lumpur City FC di Stadion Likas, Minggu 13/8 malam WIB, dalam lanjutan Malaysia Super League (MSL). Pelatih Ong Kim Sui tidak memasukkan nama Sadil sebagai starter, dan baru menurunkan pemain berusia 24 tahun ini di babak kedua. Masuknya Sadil mengubah permainan Sabah yang di paruh pertama tidak memberikan banyak ancaman. Sadil pun terpilih sebagai pemain terbaik di laga ini. Sadil mengkreasi terjadinya gol pertama dan ketiga Sabah yang diciptakan Stuart Wilkin pada menit ke-52 dan Gabriel Perez 90. Sedangkan 1 gol lainnya dihasilkan Park Tae-soo. Sementara 2 gol KLCT dicetak Romel Morales dan Hakimi Azim Rosli di menit ke-60 dan 71. Sandy Walsh, KV Mechelen.
Wales masih belum dipayungi keberuntungan di awal Jupiler Pro League Belgia 2023/24 setelah KV Mechelen dipaksa menelan kekalahan 1-0 dari RWDM di Stadion Edmond Martens, Sabtu, 12/8 malam WIB. Pelatih Stephen Defour menempatkan Wales di deretan pemain cadangan untuk laga ini. Bek naturalisasi Indonesia itu baru diturunkan pada menit ke-70 menggantikan Nicolas Storm. Dengan demikian, Wales sudah 2 kali beruntun mengawali laga dari bangku cadangan, dan menelan kekalahan. Rafael Struijk, ADO Den Haag. Struijk mengawali Eerste Divisi Belanda 2023/24 dengan tidak meyakinkan, karena baru dimainkan saat laga sudah memasuki injury time kala ADO Den Haag bermain imbang tanpa gol melawan tuan rumah De Graafschap, Sabtu, 12/8 dini hari WIB. Mantan pelatih PSM Makassar dari JK Lezik memainkan Struijk saat injury time untuk menggantikan Malik Selouki dalam laga yang berlangsung di Stadion De Vijverberg, Doetinchem, tersebut. Waktu bermain Struijk ini tentunya berbanding terbalik dibandingkan pramusim. Meski tidak bermain penuh di setiap laga, setidaknya waktu paling sedikit yang pernah diperoleh Struijk adalah 21 menit. Ivar Jenner, Jong Utrecht. Pengalaman menarik didapat gelandang muda timnas Indonesia ini saat FC Utrecht dikalahkan raksasa Eredivisie Belanda PSV Eindhoven, Sabtu, 12/8 malam WIB. Meski tidak masuk ke dalam skuad senior, Jenner melengkapi daftar pemain cadangan dengan statusnya sebagai pemain Jong Utrecht, karena absennya sejumlah pilar terkait kondisi kebugaran. Nama Jenner tidak masuk daftar 27 penggawa Utrecht di musim 2023/24 yang diumumkan, Rabu, 9/9, di laman resmi klub dan situs Eredivisie. Pemain berusia 19 tahun itu terdaftar sebagai penggawa Jong Utrecht, dan tercantum di laman Eerste Divisi. Hal tersebut berbeda dengan Tommy Setjago yang terdaftar di Eredivisie dan Eerste Divisi. Elkan Bagot, Ipswich Town, tidak masuk dalam daftar pemain saat Ipswich Town memetik kemenangan 2-0 atas Stoke City 2-0 di Portman Road, Sabtu, 12/8 malam WIB, dalam matchday kedua EFL Championship, meski memperlihatkan performa impresif di Piala Liga Inggris. Ketika mengalahkan klub League One Bristol Rovers 2-0 pada pertengahan pekan kemarin, Bagot dimainkan sejak menit pertama hingga laga berakhir. Bagot juga mengkreasi terjadinya gol kedua Ipswich yang diciptakan Sone Aluko. Bagot memberikan umpan kepada George Hiss yang selanjutnya membuat assist untuk Aluko. Pratama Arhan, Tokyo Verdy, tidak masuk daftar pemain ketika Verdy mengalahkan tuan rumah Blaublitz Akita dengan skor tipis 1-0 di Stadion Soyu, Minggu 13/8 sore WIB, dalam lanjutan J-League 2. Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, tidak masuk daftar pemain ketika Deinze menelan kekalahan 3-1 dari tuan rumah Patro Eisden dalam laga pembuka Challenger Pro League Belgia, Minggu 13/8 dini hari WIB, karena cedera.